Oke, selamat siang Bang Nahak. Bang Nahak, melihat kasus Nikita Mirjani yang lagi viral ini, katanya Nikita Mirjani ini mengalami intimidasi. Menurut Abang, sebagai seorang praktisi hukum, seperti apa Bang? Ya, saya berbicara dari seorang praktisi dan juga pengacara Nikita Mirjani yang sebelumnya. Jadi Nikita ini salah satu perempuan yang kalau menurut saya superwoman. Dia juga saat ini mungkin tidak kelihatan di media sosial karena saat ini dia mengalami masalah hukum. Dari awal kasus ini saya ikuti benar dari laporan daripada pelapor terkait dengan adanya dugaan pemerasan, adanya dugaan penggelapan penipuan dan dugaan terkait dengan TPPU. Dan ketika putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di kita kan yang divonis tanpa TPPU, tanpa denda. Tapi ketika kita masuk ke tahap proses di Pengadilan Tinggi, dalam hal ini adalah banding, ternyata hakim banding melihat bahwa ternyata Nikita melakukan tindak pidana dengan TPPU, sehingga ancaman hukuman jadi 6 tahun plus denda 1 miliar plus TPPU-nya. Nah, ketika dia mengajukan proses kasasi, ternyata hakim kasasi memperkuat putusan di Pengadilan Tinggi ya dengan hukuman tetap 6 tahun plus denda plus TPPU-nya. Nah, sekarang ini kita melakukan upaya luar biasa, namanya PK, peninjauan kembali. Nah, ketika proses PK berjadi, kita kan saat ini masih ditahan atau menjalankan hukuman di lapas Pondok Bambu kalau tidak salah ya. Bahkan ada informasi yang lagi ramai di tweetnya Nikita itu bahwa dia mengalami intimidasi ketika dia membicarakan hal-hal yang menyangkut sosok seseorang lah sebagai pejabat yang saat ini ditangkap. Tapi perlu saya jelaskan bahwa di dalam keamanan lapas, seseorang datang ke lapas itu tidak mudah untuk bertemu sama tahanan atau napi. Kenapa? Prosesnya harus ada. Contoh, dia masuk, dia harus keperluan mau ketemu sama siapa, kepentingannya apa. Yang kedua, dia harus tinggalkan KTP, identitas, bahkan handphone, bahkan misalnya dia bawa alat-alat apapun dia harus tinggalkan situ. Yang kedua, petugas akan menanyakan kepada si napi dulu, ini orang benar nggak mau ketemu sama, keperluannya apa. Jadi tidak segampang datang langsung masuk ke rumah sendiri, nggak mungkin. Jadi kalau ada intimidasi di lapas atau di luar jam orang kerja, saya rasa kecil kemungkinan. Karena kalau misalnya terjadi itu, berarti kan keamanan lapas harus diperiksa. Kalau lapas harus diperiksa, ada apa sehingga bisa terjadi dugaan intimidasi terhadap seorang yang terjadi dalam lapas. Apakah dia seorang oknum, anggota atau siapa? Kok bisa menerobos masuk ke dalam lapas di luar jam dinas, di dalam kerja? Itu nggak boleh karena ada jam-jam kunjungannya. Napi itu dalam keamanan yang menurut saya 24 jam, sehingga tidak boleh ada orang luar siapapun itu ketika datang ke lapas memang harus memenuhi syarat-syarat ketika bertemu sama seorang tahanan, karena akan berpotensi nanti kepada tahanan itu kalau terjadi sesuatu. Makanya saya sarankan kepada Kalapas, KKLP, kalau bisa cobalah melakukan investigasi. Ini ada apa sih? Atau Kementerian Imigrasi dan Lapas ya, Pak Jenderal Agus, coba turun lakukan investigasi. Karena ini masalah serius loh. Orang bisa datang, kalau itu benar ya, kok bisa ada seorang datang bisa mengintimidasi napi di dalam lapas? Menurut saya kecil kemungkinan ya. Tapi apapun yang disampaikan kita kan kita nggak tahu apa yang terjadi, makanya lebih baik bertanya dulu sebelum informasi ini jadi viral di media dan di masyarakat hari ini. Oke, berarti saat ini Abang mengatakan berarti kalau bisa barang apapun yang masuk, orang apapun yang masuk ke dalam lapas itu sangat-sangat harus dijaga ketat. Terus apakah seperti itu Abang yang sampaikan tadi? Memang benar. Ketika masuk ke lapas itu kan tahapannya harus melalui pengecekan. Bahkan kadang juga ada X-ray. Jadi dalam tubuh itu harus bersih. Jangan sampai orang bawa
obat-obat terlarang, membawa senjata api, senjata tajam. Pas saya sudah bilang KTP segala sesuatu, handphone diturun, disimpan. Lalu pertanyaan berikutnya, kamu isi form. Lalu ditanya, ini ke sana ketemu kepentingannya apa? Apa sudah ada tahu orang ini? Dan kita juga harus cross check ya. Si Napi, apa benar kamu kenal orang ini? Benar udah janji mau ketemu? Karena kita kan nggak tahu ada hal-hal lain. Apalagi itu di dalam jam kerja loh. Di luar jam kerja nggak boleh. Jadi menurut Nggak abang, boleh kunjungan. jadi menurut abang nih kita ini yang melakukan intimidasi itu bisa dikatakan juga oknum, mungkin bisa seperti itu, Bang. Ya, bisa saja orang punya power, punya pengaruh yang mungkin masuk ke dalam lapas tidak harus melalui sistem SOP. Tapi kalau saran saya, karena ini beritanya sensitif, mungkin ke lapas KKIP atau kementerian ya imigrasi dan lapas coba lakukan investigasi, ditelusuri kira-kira ini apa sih masalahnya gitu. Karena kalau sampai itu terjadi, wah ini masalah serius, berarti keamanan lapas itu akhirnya jebol dan itu tidak boleh terjadi dan pasti ada sanksi kepada keamanan lapas dan juga kepada lapas. Tidak boleh ada orang datang memiliki power yang begitu tinggi untuk mengintimidasi orang, dan itu nggak boleh. Siapapun itu, semua harus ada SOP-nya, harus ada tata caranya. Tidak boleh kemauan kita datang, masuk saya mau ketemu ini, tidak boleh. Semua harus ada aturannya, masuk dulu, lapor dulu, tinggalkan segala sesuatunya, lalu isi form. Kalau memang mau ketemu, dikasih tahu dulu orangnya memang mau ketemu atau tidak. Kalau orang yang bilang mau ketemu, tidak bisa ketemu juga. Oke, saran abang seperti apa? Terus kepada sahabat abang nih kita Mirjani yang merasa diintimidasi itu, mungkin abang bisa memberikan support atau seperti apa? Kalau menurut saya kita kalau benar-benar terjadi intimidasi, buatkan laporan secara resmi kepada Kalapas atau pada lembaga-lembaga penegak hukum terkait, karena siapapun, walaupun dia tahanan, dia napi pun memiliki hak hukum ketika dia mendapatkan suatu perlakuan yang tidak adil, apalagi sudah menyangkut intimidasi, sudah menyangkut keamanan dirinya.